Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomunugro. Sekarang ini saya lagi menemui Dr. HPK Iwan Setiawan SMH, Ketua Pradi Sleman versi Luhut Pangaribuan. Saya terus terang akan banyak bertanya kepada Pak Iwan. Selamat berjumpa Pak Iwan. Ya, selamat berjumpa lagi Bang Argo. Pak Iwan, ini saya kemarin itu baru saja mendengar ada lebih dari 100 advokat baru yang dilantik ini. Tapi setelah saya lihat itu terus terang saja itu kayaknya tidak ada yang anggotanya Pak Iwan itu ya? Ya benar Bang. Ya. Kemarin ada pelantikan dari pradinya Pak Oto Hasibuan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kurang lebih 131 orang, dan semua itu orang tahu. Nah itu karena ada di media ini memang ada pelantikan penyumpahan advokat. Memang benar, anggota kami tidak ada yang ikut pelantikan. Karena apa? Kami adalah pradi yang resmi, yang diakui oleh negara, yang punya AHU. Nah, di situ. Jadi anggota kami tetap berpegang teguh pada aturan. Karena apa? Advokat itu adalah ahli hukum. Suatu hari mereka akan menegakkan hukum. Nah, kalau berawal aja sudah salah hukumnya, itu nanti menegakkan dari mana? Ya, ibaratnya seperti kalau kita katakan kalau kita mau membersihkan sesuatu, alat pembersihnya itu harus bersih, sapu itu harus bersih. Nah, kalau sapunya aja kotor kok membersihkan, mau jadi apa? Nah, sebenarnya kan teman-teman ini kami kasihan pada adik-adik yang kemarin baru dilantik. Karena apa? Organisasi yang mereka ikuti itu tidak punya AHU. Dan belakangan ini pengajuan kasasinya mereka tentang perubahan logo itu pun ditolak oleh Mahkamah Agung. Nah, itu harusnya teman-teman itu paham, dan semua kepada masyarakat hukum, baik itu melalui akademisi atau yang lain, itu tolong dilihat. Itu kasihan lah adik-adik yang tidak tahu dari korban polemik dari para petinggi-petinggi organisasi advokat yang ada di Indonesia, terutamanya Pradi, yang lebih lagi dengan Pak Oto. Ya, Pak Oto itu sadar diri lah, gitu loh. Karena Pak ini semua sudah tahu. Pak Oto menyatukan Pradi aja tidak bisa, apalagi akan menyatukan semua organisasi itu adalah sangat sulit. Kan itu. Udahlah, kalau mau, karena hukum kita, undang-undang kita memang memberi celah, silahkan membuat organisasi yang lain. Tidak usah menyangkut-nyangkut Pradi. Karena Pradi itu oleh negara yang dikeluarkan AHU adalah Pradi yang dipimpin oleh Dr. Luhut Pangaribuan. Itu Bang. Ya, ini terus terang saya sebagai orang awam, otomatis sekaligus saya juga sebagai wartawan agak bingung juga itu. Kenapa itu bisa terjadi gitu loh Mas. Artinya bahwa kan teman-teman yang masih baru itu kan lalu dalam tanda kutip itu seperti ketipu. Gimana itu kalau menurut Anda? Kalau seperti itu memang ya benar itu ketipu. Tapi itu juga tidak lepas dari peran pemerintah. Negara kita tidak jelas. Karena apa? Mereka dari negara melalui Menteri Hukum dan HAM tidak mengeluarkan AHU buat organisasi advokat yang dipimpin oleh Pak Oto. Tapi tidak tegas. Kenapa tidak tegas? Harusnya itu tegas. Diinstruksikan melalui Mahkamah Agung, disebarkan ke pengadilan tinggi seluruh Indonesia, bahwa salah satu syarat untuk bisa menyumpahkan advokat organisasi itu adalah harus punya AHU, dan itu sudah disepakati gitu loh. Tapi kenapa pradinya Pak Oto yang tidak ada AHU masih diizinkan? Nah, inilah jadinya yang tidak jelas di situ. Kalau negara mau tegas melalui Mahkamah Agung membuat surat edaran kepada seluruh pengadilan tinggi di Indonesia bahwa yang boleh menyumpahkan advokat adalah organisasi yang sudah ber-AHU, dan AHU itu harus dilampirkan. Itu sudah selesai semua dan meredam semuanya, sehingga praktek-praktek seperti itu tidak akan terjadi lagi. Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang final itu sudah dikatakan bahwa
Saudara Oto Hasibuan sudah tidak boleh memimpin lagi organisasi avokat, dan semua organisasi avokat tidak boleh dipimpin 3 kali berturut-turut ataupun 3 kali bergantian. Itu tidak boleh, hanya boleh sekali. Nah, itu harus dipahami di sana. Dan waktu itu di putusan MK juga dijelaskan bahwa semua produk yang dikeluarkan oleh peradinya Pak Oto, baik PKPA maupun UPA, itu adalah batal demi hukum. Itu harus dicanangkan. Kasihan lah adik-adik penerus kita yang punya semangat juang untuk memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, tapi ternyata mereka sendiri juga salah kan itu. Dari yang salah. Wah, ini terus terang saya pertanyaan saya itu berarti benar atau salah, Mas? Benar. Oh, benar ya? Itu mereka akan ketipu. Oh, gitu ya. Suatu hari nanti kita tegakkan beneran. Oh, ya? Yang ini bisa dilihat. Oh. Nah, itu dalam teori hukum S1 itu yang namanya penyelundupan hukum. Oh. Nah, penyelundupan hukum itu nanti akibatnya produknya adalah batal demi hukum. Ya. Nah, sekarang sekian ribu avokat muda yang pelaksanaannya dengan tanpa didampingi AHU, kalau itu nanti dibatalkan dan mereka tidak bisa beracara, bagaimana Bang? Bisa dibayangkan mereka akan marah seperti apa? Iya, karena kan saya sebagai orang awam lagi itu tadi, kalau sejak awal mereka kan nanti akan bertarung di wilayah hukum ya. Kalau sejak awal sudah ada masalah seperti itu, seperti apa nantinya, Mas? Ya itu akhirnya kan itu seperti yang saya katakan, awalnya mereka sudah menyalahi hukum dengan melalui penyelundupan hukum itu, ya akhirnya mereka akan batal demi hukum. Dan itu ya untung aja hukum di Indonesia itu kan punya asas tidak berlaku surut. Seandainya itu berlaku surut kan bubar semua, Bang. Iya. Lalu terakhir, Mas, harapan Mas Iwan kedepannya nanti seperti apa tuh? Apakah biarkan aja itu nanti terulang terus seperti itu atau seperti apa itu? Ya, dan harapan saya ya silakan Pak Oto dan peradinya itu legoli kan itu untuk selesaikan ini. Itu, dan juga kalau memang tidak mau bergabung dengan peradi kita yang ada AHU, silakan membentuk organisasi avokat yang lain, karena kan ada celah hukum yang bisa ditempuh dan itu legal. Itu daripada mengatasnamakan peradi. Nah, itu kan dengan logo yang diubah, yang dikasasi juga ditolak, itu kan ilegal. Masa kita orang hukum malah melanggar itu? Iya, karena yang saya khawatirkan kan itu jumlahnya kan cukup banyak, itu 100 lebih, tadi 130. Iya, berapa? Itu 130 ya. Karena propaganda mereka yang mereka selalu berbicara bahwa inilah peradi yang sah, inilah peradi yang sah. Itulah yang membuat terbuai generasi muda yang belum paham hukum, yang baru menginjakkan di dunia hukum setelah mereka lulus sekolah. Jadi kan seolah-olah itu benar, padahal itu adalah tidak benar. Nah, ketika para senior-senior ini, para pemimpin organisasi avokat, mereka sudah tidak efek dengan pernyataan bahwa ini organisasi paling sah, peradinya Pak Oto, itu sudah ada efeknya. Karena para pemimpin organisasi avokat ini, mereka ahli hukum, jadi tahu hukum. Jadi bahwa apa yang dikatakan Pak Oto itu adalah kebohongan yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak Iwan. Nanti lain kali saya akan datang lagi karena kayaknya ini nanti akan berbuntut panjang juga ini. Ya Bang, siap Bang. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ya, sama-sama Bang. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai